Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak di dalam Islam. Temanya, Al-Firahu alladzi yatahakkamu fil atfal wal murahiqin. Kekosongan waktu yang melanda anak-anak dan remaja. Al-Firahu alladzi yatahakkamu fil atfali wal murahiqin. Wa minal awamil al-asasiyati allati tuaddi ghaliban ilan khirafil walad adamul istifadah minal firah alladhi yatahakkamu fil ahdasi wal murahiqin. Wa minal ma'lumi annal walada mundu nash'atihi mula'un bil la'bi wa muyyalun ilal mughamarati muhibbun lil fushati wa tamattu'i bil manadirit tabi'iyyati. Wanarahu fi harakatin daimatin fil la'ab ma'a man kana fi sinnihi khinan wa fi raqdi wat tasalluqi ahyanan wa fi mumarasatir riyadi taratan wa fil la'bi bi al-abil qurrati taratan ukhra. Kekosongan waktu yang melanda anak-anak dan remaja. Salah satu faktor utama yang sering menyebabkan penyimpangan perilaku anak remaja adalah ketidakmampuan mereka memanfaatkan waktu luang. Kita semua tahu, seorang anak yang sedang tumbuh itu suka sekali bermain, gemar berpetualangan, senang bertamasya, dan menikmati pemandangan-pemandangan indah. Mereka selalu bergerak dengan dinamis saat bermain dengan teman-teman sebaya, kadang berlari, melompat, kadang berbaring, memanjat pohon, kadang berolahraga, kadang bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Wa yajibu alal murabbin ayyastaghillu hadzal dhahirata fil atfali. Wa man kana fi sinnil murahiqah hatta yamla'u firaghahum bima ya'udu ala ajsamihim bis-sihah wa ala udolatihim bil quwwah wa ala ajhizati abdanihim bin nasyati wal hayawiyah. Maka seorang pendidik harus mengetahui benar kebutuhan ini, lalu mengarahkan anak-anak itu kepada aktivitas yang positif, sehingga mereka dapat mengisi waktu luangnya itu dengan aktivitas yang menyehatkan fisik mereka, memperkuat otot-otot mereka, serta mengaktifkan anggota-anggota tubuh mereka. Fa'illam yuyassiru lahum amakina lil la'bi wal lahwi al bari'i wa nawadiya salihatan lirriyadati wa i'dadal quwwati wa masabi khalit tadribi wa ta'lim wa nuzahatin lin nasyati wal hayawiyati wa innahum sayakhtalituna ghaliban biqurana asu'in wa rufaqa asyarrin wa fasadin wa yu'addi hatman ila syaqaihim wan khirafihim. Jika mereka dipersulit untuk mendatangi tempat-tempat atau lapangan-lapangan untuk bermain, bersandar di klub-klub yang baik, untuk berolahraga dan mempersiapkan fisik, seperti di kolam-kolam renang untuk berlatih berenang, dan taman-taman untuk beraktivitas, besar kemungkinan mereka akan bergaul dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat dan rusak, yang akan membuat mereka nakal dan menyimpang. Wal islamu bitawjihati as-samiyati ala jalfi raghaladal atfali wal murahiqina biwasaila amaliyatin tusahhihu lahum ajsamahum wa tuqawwi abdanahum wa tuqsibhum quwwatan wa hayawiyatan wa nasyatan. Islam dengan taujih-taujihnya, arahan-arahannya yang hebat, dapat mengatasi masalah kekosongan waktu pada anak-anak dan remaja ini dengan menawarkan cara-cara praktis yang dapat membuat tubuh mereka lebih kuat dan sehat serta gesit.
Famin a'zami hadhil wasaili ta'widuhum alal ibadati wala siyaman as-salatu allati addahal islamu umudaddin wa kiwamahu wa ruknahu al-asasiyah lima laha minal fawaid ar-ruhiyah wal manafi'i al-jismiyah wal athari al-khuluqiyati wan nafsiyati. Salah satu cara yang sangat hebat adalah mengarahkan mereka untuk rajin beribadah, terutama sholat sebagai tiang agama dan pilar utamanya. Karena sholat mempunyai berbagai manfaat dan faedah, baik dari aspek ruhiyah maupun jasadiah. Sholat memberi manfaat secara spiritual dan fisik, moral dan psikis. Wala ba'sa an nu'addida bihtisari fawaidis sholat al-jismiyah liya'rifa man yuridu ayya'rifa ahammiyataha wa wajha masyru'iyataha. Tidak ada salahnya kalau kami paparkan secara ringkas beberapa manfaat salat bagi tubuh atau fisik. Antara lain, 1. Kaunuha riyadatan ilzamiyatan yuharriku fihal muslimu jami'a a'dha'ihi wa mafasilihi wala yakhfa ma fi hadil harakat min tansyitin lil udolati wa tawratid dumuwiyati wa jami'i ajza'il badan. Salat merupakan olahraga yang dilakukan secara kontinu oleh setiap muslim. Saat sholat, seluruh anggota tubuh digerak-gerakkan. Gerakan-gerakan ini tentu mengaktifkan otot-ototnya, aliran darahnya, dan seluruh organ-organ tubuhnya. 2. Kaunuha nadhafatan ijbariyatan lima yasbiqus sholata min af'alil wudu' wa halil wudu'u illa nadhafatul a'dha az-zahirah wa tandhifus sya'ri wal fami wal anfi wal asnani hadza adal ghusli fi waqti wujubihi wastihbabihi wa ada taharatil badani was thawbi wal makani. Salat merupakan cara untuk membersihkan tubuh melalui aktivitas yang mendahului salat, yaitu wudu. Wudu adalah pembersih anggota tubuh bagian luar, termasuk rambut, mulut, hidung, gigi, dan kaki, dan lain sebagainya. Selain wudhu juga ada mandi. Dan mandi ini ada yang diwajibkan dan ada yang dianjurkan. Selain wudhu juga ada mandi pada waktu diwajibkan dan dianjurkan. Ini juga menyucikan tubuh, pakaian, dan tempat. Juga sebelum sholat dianjurkan untuk menyucikan tubuh, pakaian, tempat. Semuanya itu merupakan syarat-syarat sahnya sholat. Kaunuha tadriban alal masyi wa dzalika fis sayri ilal masjid khamsa marratin fil yaumi wal lailati wala yakhfa ma fi harakatil masjid yaban wa iyaban min tansyitin lil badani wa mutarridatin lil khumuli wal kasli wa kam sami'na minal atibba'i annal jisma idza taharraka bil masyi awir riyadati ba'dat ta'am la yusabbu bi amradil ma'iddati wa usril hazmi wa ghairiha minal asqam wal afat. Salat juga melatih kita bergerak, yaitu berjalan kaki ke masjid untuk mengerjakan salat wajib berjamaah. Aktivitas jalan kaki selama berangkat dan pulang dari masjid itu akan bermanfaat pula untuk mengusir jenuh, malas dan rasa kesal. Betapa banyak kita mendengar dari para dokter bahwa jika tubuh bergerak setelahnya makan dengan jalan kaki atau berolahraga ringan setelah makan, akan mencegah kita dari terkena masalah pencernaan dan penyakit-penyakit lainnya. Fala ajba an nasma'a mimman la yantiqu anil hawa fi haddi al-aba wal murabbin ala ayyamuru auladahum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin hatta ya'taduha wa yaqtu awqati firagihim fi ta'allumiha wat tadribi 'alaiha. Maka tidak heran
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan para orang tua dan pendidik untuk memerintahkan anak-anak mereka sholat pada usia 7 tahun, agar mereka terbiasa mengisi waktu luang mereka dengan belajar dan latihan sholat. Wasma'u ila ma yaquluhu alaihi salatu wassalam fi hadal makna fima rawahul hakim wa Abu Dawud. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Simaklah kata-kata beliau sallallahu alaihi wasallam akan hal ini, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Dawud. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakan pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Tidak boleh setelah 10 tahun anak laki-laki dan perempuan dikumpulkan di dalam satu kamar. Hadza ata amma yaqdihil waladu waqta firagihim. Hadza ata amma yaqdihil waladu waqta firagihi min ta'allumin likayfiyatis sholati wa af'aliha wa qira'atiha wa adati rakaatiha wa faraidhiha wa sunaniha wa adabiha, sawa'un fil baiti ala yadi murabbihi au fil masjidi ala yadi muallimihi. Ini adalah sarana untuk mengisi waktu luang anak. Salat ini adalah merupakan sarana untuk mengisi waktu luang anak. Mereka dapat belajar tata cara salat, gerakan-gerakannya salat, bacaan-bacaannya, jumlah rakaatnya, dan apa-apa yang wajib, dan apa-apa yang sunnah, serta adab-adab di dalam sholat. Proses belajar ini dapat dilakukan di rumah atau di masjid, tentu dalam bimbingan pembimbingnya atau guru-gurunya. Wa min hadhil wasaili al-amaliyati allati wajjaha ilaihal islamu fi mu'alajatil firaghi ladal aulad amruhu bit-ta'limi li fununil harbi wal furusiyati was sibahati wal qafzi wal musara'ati. Untuk mengisi waktu luang anak, Islam juga mengarahkan pada orang tua dan guru untuk mengajarkan kepada mereka seni bela diri, berkuda, renang, dan permainan-permainan seperti lompat-lompat dan bergulat. Kalau di sini ya bisa aja gulat, tinju, silat, karate, dan lain sebagainya. Wa taujihuhul walada fi isghali firaghi bil mutala'atil hatifah wan nuzhati al bari'ah war riyadatil mutanawwi'ah wa dzalika la yata'atta illa biftitahil malaibil kabirah wan nawadidz zahmah wal maktabatis syahirah wal muassasatil 'ammah wal masabihis sahihah al mulaimati bisyarti an takuna mutawafiqatan ma'ah kamil Islam wa adabi as-samiyah. Islam juga mengarahkan pada anak bersama orang tua, guru, untuk bersama menelaah buku-buku, bertamasya, menekuni aneka jenis olahraga, dan lain sebagainya. Semuanya ini tidak akan tercapai selain dengan membuka tempat-tempat bermain yang lapang, klub-klub yang besar, perpustakaan-perpustakaan yang lengkap, yayasan-yayasan umum, kolam-kolam renang yang luas, tentu sesuai dengan syarat yang disepakati oleh hukum Islam dan etikanya yang tinggi. Wa ilaikum ta'ifatun min taujihatil islami fi i'dadi hadhil wasaili. Qala ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Berikut ini adalah beberapa arahan Islam untuk mempersiapkan itu semua. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 60, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Mereka di sini itu adalah musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh Islam
dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Wa yaqulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Allimu auladakum ar-rimayah was-sibahah wa muruhum ayyatubbu 'alal khayli wasban." Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, ajarkanlah anak-anak kalian memanah dan berenang, dan suruh mereka melompat ke atas kuda dengan sekali lompatan. Inilah cara mendidik agar generasi muda Islam itu mempunyai fisik yang kuat. Warawal Hakim al-Baihaqi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa firagaka qabla sughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah yang 5 sebelum yang 5, hidupmu sebelum matimu, kesehatanmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Warawan Nasa'i wa Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam qala, "Warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu." Memanahlah dan berkudalah, tetapi memanah lebih kusukai daripada berkuda. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Warawa Tabrani wal Hakim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Kullu syai'in laisa min dzikrillahi fahuwa laghwun aw lahwun aw sahwun illa arba'a khisal. Masyur rajuli bainal ghardaini wa ta'dibuhu farsahu wa mulaba'atuhu ahlahu wa ta'allumuhu sabahata." Beliau juga bersabda, segala sesuatu selain berzikir kepada Allah Ta'ala adalah hal yang sia-sia, sendau gurau, atau kelalaian, kecuali 4 hal. Seorang yang berjalan di antara 2 sasaran, maksudnya sasaran antara orang itu berdiri memanah dan sesuatu yang dipanah. Melatih kuda, bermain bersama keluarga, dan belajar berenang. Hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim. Wara'a Ibnu Ishaq wa Ibnu Hisham an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Rahimallahu imra'an arakum min nafsihi quwwatan." Warawal Bukhari wa Muslim annahu alaihi salatu wassalam qala lil habasah hinama akhadu yal'abuna bihirabihim fil masjid, Dunakum ya bani Irfidah lita'lamal yahudu fi dina fushah. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seorang yang memperlihatkan kekuatannya kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Habsyi saat bermain perang-perangan di masjid, "Lanjutkan hai bani Irfidah, agar orang Yahudi tahu bahwa agama kita mengenal permainan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Warawa Muslim anhu alaihi salatu wassalam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dhaif wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza, walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan ila ghairi dzalika min hadi taujihat al-qayyimah as-samiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah.
namun pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah berkata, seandainya dahulu aku berlaku demikian, niscaya akan begini. Akan tetapi katakanlah, itulah ketetapan Allah dan terserah Allah. Apa yang Dia inginkan, maka tentu Dia kerjakan. Dikarenakan ucapan seandainya itu akan membuka celah perbuatan syaitan. Dan masih banyak lagi arahan-arahan Islam yang agung dan sangat bermanfaat. Walau akhadal murabbun bihadi taujihati al-islamiyati la'aksabu auladahum sihatan wa ilman wa quwatan walahalu bainahum wa baina tafallutihim wa tasyarudim man khirafihim walamala'u firaqahum bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim wala'adduhum liyakunu jilal islam wa junudahu al-maghawir wa du'atihi rasyidin wa syababahul amilin. Jika para pendidik menerapkan arahan-arahan ini, niscaya anak-anak mereka akan sehat, cerdas, dan kuat. Mereka tidak akan mengalami penyimpangan, kenakalan, dan liar. Mereka dapat mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat bagi agama, dunia, dan akhirat mereka. Mereka dapat dipersiapkan menjadi generasi Islam dan para prajurit Islam yang hebat, menjadi juru dakwah yang membimbing umat dan para pemuda yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.